Bapak Ibu Saudara, di luar mungkin hujan, tapi saya berdoa biarkan kita nggak dingin secara roh, tetapi kita terus menyala-nyala dan menantikan Tuhan untuk Tuhan melakukan sesuatu. Katakan amin. Dan seperti tadi pagi, saya tadi pagi sudah khotbah di Latimojong, saudara. Saya share kepada jemaat yang ada di Latimojong, puji Tuhan full sampai overflow. Dan saya ngomong ke mereka, izinkan saya mungkin sudah lama gak berkhotbah gitu saudara di tempat ini karena harus muter nemenin suami. Sudah rasanya sekian abad gitu saudara ya, gak jumpa dengan Anda. Tetapi ketika saya berdoa, Tuhan ngomong jelas di dalam hati saya. Dan izinkan saya hari ini untuk menyampaikan sesuatu, bukan firman yang memuridkan Anda, yang mengajar hidup Anda. Tetapi izinkan kali ini saya pengen heart to heart dengan Anda. Katakan amin. Ketika memasuki bulan Desember saudara, saya tahu beberapa orang yang ada, mereka kayak ngerasain sukacita di dalam hati mereka. Tapi jujur secara pribadi dalam hati saya ini gak ngerasain sukacita yang full gitu saudara. Meskipun lihat di Instagram, orang-orang pada ngerayain Natal di tempat A, di tempat B, di tempat C. Saya ikut happy. Kemarin juga ada ibadah anak. Dan saya melihat mereka pakai baju lucu-lucu gitu. Saya ikut senyum. Tapi jujur gak ngerti ya. Tapi saya tahu spirit ini bukan spirit asing, tapi spirit yang dari Tuhan. Di dalam hati saya ini rasanya gak bisa ngalami sebuah sukacita yang penuh. Tapi ada sesuatu yang warna-warni di dalam hati. Karena saya tahu saya harus menyiapkan sesuatu untuk tahun yang baru. Saya harus prepare sesuatu, bukannya sekedar merayakan, kemudian mendengar khotbah. Pastor Philip menyampaikan visinya apa di tahun depan. Rasanya di hati ini bergejolak, aku gak mau cuma sampai di situ Tuhan. Aku mau sesuatu yang Tuhan inginkan itu. Apa yang harus aku tangkap, apa yang harus aku kerjakan, apa yang harus aku cabut dari hatiku, apa yang harus aku buang dari hidupku, apa yang harus aku perbaiki dari hidupku. Izinkan aku di bulan Desember ini untuk melepaskan semuanya. Supaya aku benar-benar ready di hadapan Tuhan. Supaya ketika kirbat yang baru, sebuah vision yang baru, sebuah mimpi Allah yang baru, sebuah kepercayaan Allah yang baru. Aku bisa nangkep hal itu. Aku bisa menjalankannya. Aku bisa bekerja sama bersama-sama dengan Allah untuk menggenapi 2025. Dan aku tahu bukan sesuatu yang terlalu dini untuk aku mempersiapkan ini. Karena saya tahu waktu yang terbaik untuk mempersiapkan segala sesuatunya bukan ketika kita masuk di Januari nanti saudara. Tapi waktu yang tepat untuk mempersiapkan segala sesuatunya itu di akhir tahun. Bahkan orang dunia aja sangat tahu. Makanya kalau Anda tinggal di organisasi demi organisasi, banyak annual meeting demi annual meeting. Banyak perombakan demi perombakan, penataan kembali itu terjadi di akhir tahun. Bukankah harusnya manusia rohani yaitu orang-orang yang tinggal di dalam gereja bukan sama seperti orang di luar sana. Tapi kita harus menambahkan plus demi plus dalam kehidupan kita. Yang perlu kita rombak bukannya sesuatu yang bisa kita pikirkan. Sesuatu yang kelihatan dengan kasat mata. Tetapi kita perlu menyiapkan sesuatu yang rohani, yang dasar, yang berasal dari kehidupan kita itu. Kita harus merombak itu juga. Karena saya tahu segala sesuatu Anda bisa planning luar biasa. Tapi kalau yang satu ini kita nggak bisa prepare dengan sungguh-sungguh, maka apapun yang Tuhan percayakan akan menjadi sama. Katakan amin. Makanya banyak orang yang menjalani mau
menutup tahun saudara dan mau masuk di tahun baru, ada beberapa orang yang rasanya senang. Tapi ada beberapa orang yang gak senang saudara. Karena dia tahu betul masalahku yang sudah 3-5 tahun yang gak selesai-selesai ini. Aku tahu di ujung bulan ini juga belum selesai. Dan aku tahu ketika aku masuk di tahun yang baru, ini akan berproses lagi dalam kehidupanku. Tapi saya mau ngasih tahu jemaat, percayakah Anda bahwa waktu itu adalah salah satu anugerah yang Tuhan berikan untuk hidup Anda dan saya? Kenapa kok saya sampaikan waktu itu anugerah? Karena di balik waktu itu mengandung sebuah kesempatan demi kesempatan demi kesempatan. Untuk apapun yang hari ini yang kurang baik, yang butuh dibentuk lebih, yang butuh dikerjakan lebih. Ketika Tuhan masih memberikan waktu kepada kita, artinya Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita. Untuk memperbaiki segala sesuatu, bahkan segala sesuatu yang tak mungkin, Tuhan akan memungkinkan itu. Dan menjelang Natalan sama-sama, gak ngerti kuat di dalam hati saya, Tuhan cuma ngomong kuat gini Bu. Di balik Yesus lahir, percayakah engkau Erna? Ada kasih karunia yang akan menyertai kehidupan orang-orang yang percaya. Kehidupan orang-orang yang mencintai Tuhan. Artinya kasih karunia itu apa saudara? Yang tak mungkin akan menjadi mungkin. Yang mustahil bagi kita akan menjadi sesuatu yang tak mustahil bagi kehidupan Anda dan saya. Makanya hari ini satu pesan aja saudara. Ketika hari ini Anda masih diberikan kesempatan. Anda masih sehat. Anda masih bisa melayani. Anda masih bisa melakukan ini dan itu. Pesannya satu. Gunakan anugerah yaitu waktu yang Tuhan berikan dalam kehidupan Anda. Bukan hanya sekedar asal mengerjakannya. Tapi gunakan waktu ini dengan sebaik mungkin. Karena ketika Anda tidak mempergunakan waktu ini dengan sebaik mungkin. Saya mau ngomong dulu di depan saudara. 2024, 2025mu akan menjadi sama dengan 2024mu. Makanya kenapa kok saya teriak, berseru, sampai seolah-olah saya gini, kalau boleh gak jumpa orang dulu. Kalau boleh gak ngomong banyak dulu. Kalau boleh aku gak usah ketemu ABCD dulu. Saya hanya butuh waktu sela. Aku butuh waktu untuk berdiam, untuk menata kembali apa yang Tuhan butuh rombak dalam hatiku. Apa yang Tuhan butuh cabut ilalang-ilalang itu. Apa yang Tuhan butuh luruskan kalau paradigma pengertian ini kaku, keras. Cabut itu Tuhan. Supaya ada tanah yang gembur, tanah yang subur. Bahkan sampai saudara, ketika berdoa saat teduh bahkan tak keluar kata-kata sedikit pun, tak keluar nyanyian sedikit pun, saya cuma ngomong, izinkan aku sela. Izinkan aku mendengar suaramu. Izinkan aku mendengar apa yang perlu aku rombak. Izinkan aku tidak bermegah dengan kekuatanku sendiri. Izinkan aku tidak mengandalkan dan berkata bahwa aku sudah punya semuanya dan aku sudah bisa melakukan semuanya karena pengalaman demi pengalaman yang ada. Izinkan kali ini untuk aku sela ya Tuhan. Supaya apa? Supaya aku jadi pribadi yang benar. Supaya janji Allah, kehendak Allah yang Tuhan siapkan di tahun 2025, aku bisa ngisepnya dan aku bisa mengaplikasikannya betul-betul untuk tahun 2025. Izinkan aku sela, supaya aku jadi istri yang baik, yang alkitabiah, sama seperti Alkitab tuliskan, bahkan lebih yang belum pernah aku
belajar yang belum pernah aku lakukan di tahun 2024 yang banyak missingnya. Izinkan aku Selah. Mana yang perlu dirombak? Kalau banyak perlakuan demi perlakuan dan susah sekali minta maaf pada suami, izinkan aku Selah. Supaya kedapatan kudus berkenan kepada Allah. Sehingga segala sesuatu yang Tuhan percayakan tidak menjadi kantong yang bocor. Izinkan aku Selah. Izinkan aku Selah. Supaya aku menjadi mamah. Bukan panggilan dan sebutan mamah. Mom butuh ini. Mom butuh itu. Tapi saya sujud di kaki Tuhan dan berkata, izinkan aku Selah. Jadikan aku mamah yang terbaik untuk anak-anakku. Aku kurang apa? Aku butuh bijaksana apa? Maaf saudara. Aku butuh dibenahi apa? Aku gak mau mengelak. Aku gak mau banyak ngomong. Aku hanya mau diem dan berkata, benahi aku. Izinkan aku Selah. Untuk aku bisa menjadi penolong yang terbaik untuk suamiku. Aku tahu, aku gak berjalan sendiri. Suamiku bukan orang yang jagoan. Butuh penolong-penolong yang betul-betul pure hatinya. Dan dia ngerti kehendak Tuhan. Tipis bedanya dengan kita tahu segalanya. Dan tipis bedanya dengan kita dipimpin oleh Roh Allah. Kadang sampai gak berucap. Sorry saya ngomong kayak gini, saya tadi sudah ngomong bahwa saya gak khotbah tapi saya mau curhat ya. Terkadang saya cuma diem dan berkata, aku gak akan ngomong minta apapun. Aku gak akan ngomong bilang bahwa aku membela diriku ini itu. Aku bahkan gak mau nyembah Tuhan dulu, sorry. Aku hanya mau diem. Bukankah Natal berkata, Silent night, holy heart. Desember adalah waktu yang terbaik. Untuk mempersiapkan segala sesuatu. Untuk segala kepercayaan yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Tidak menjadi sebuah kantong yang bocor. Kalau boleh ngomong, jemaat please. Bukan hanya saya yang melakukan ini. Tapi sejak awal masuk Desember. Suami saya sebenarnya yang terlebih dahulu ngajak sama saya. Ngomong kayak gini, non, boleh enggak kita banyak doa yuk. Non, kita ambil puasa ya. Kita serahkan seluruh hidup kita, anak-anak kita, masa depan mereka. Sampai nanti gereja ini makin gede loh. Kita serahkan semuanya ke tangan Tuhan. Karena kita nggak tahu, kita nggak bisa sendiri. Kenapa kok butuh puasa? Karena kadangkala daging itu yang mengalahkan roh kita. Untuk mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan. Apa yang menjadi arahan Tuhan. Kadangkala kita membelot dengan berkata, tapi Tuhan. Kalau bahasa Manadonya berkata, mar. Saya suka goyonan dengan anak-anak yang ada di Manado. Enggak ada mar, adanya marimar. Enggak ada kata tapi, mar, tapi. Saya cuma berdoa Tuhan. Jangan cuma bawa kami karena saya percaya gereja ini akan jadi besar, katakan amin. Hidup Anda akan dipakai besar dan istimewa, katakan amin. Makanya hari ini saudara, kalau boleh jangan cuma happy
Lagu Merry Christmas tuh gimana sampai lupa saya. Selamat hari Natal gitu saudara ya. Karena beberapa kali ada orang-orang yang cege-cege yang ngundang saya berkata, izinkan saya kali ini, aku gak datang ya. Sorry, bukan sok-sokan. Aku sedang mempersiapkan sesuatu yang besar. Butuh telinga yang mendengar. Bukan telinga jasmani aja, tapi butuh telinga rohani yang mendengar juga. Apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita? Katakan amin. Coba ngomong kanan kiri, jangan tegang tapi siapkan hatimu. Saudara, apa yang harus kita siapkan? Tadi saya ngomong be Tuhan. Tuhan, banyak yang harus diajar, banyak yang harus dilakukan dan diajarkan pada jemaat. Tapi apa dulu? Saya berdoa semoga nanti minggu demi minggu para hamba-hamba Tuhan terus membekali Anda. Mempersiapkan Anda sebelum Januari. Salah kalau Januari baru mulai. Kalau lomba lari itu kan, apa ngomong saudara? Ready? Go gitu saudara. Go-nya tuh Januari. Ready-nya itu Desember. Kalau Desembernya nggak ready, Desembernya bahkan nggak ngerti, hanya happy-happy aja dalam CG, dalam Natalan. Gimana masuk Januari? Mau punya planning luar biasa, mau punya agenda luar biasa, semuanya percuma saudara. Jadilah gereja pribadi, yaitu gereja yang benar. Jangan membangun dengan knowledge aja. Tapi manusia rohanimu perlu dipersiapkan. Karena manusia rohani itulah yang akan memimpin kita untuk menjadikan setiap vision Tuhan itu jadi di tangan kita. Katakan amin. Apa yang perlu kita kerjakan? Saudara, Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Simple banget hari ini. Kita baca bareng-bareng ya. 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Sebenarnya ayat ini sering kita baca. Tapi Tuhan ngomong kayak gini, ini dulu aja yang perlu untuk direnungkan jemaat. Sebelum jalan mereka kusertai. Sebelum jalan mereka kuluruskan. Karena sekalipun aku berjalan di depan mereka, jalan mereka tetap akan berkelok-kelok kok. Kalau mereka nggak paham ini. Bisa paham ya saudara ya? Sekalipun kau berkata Tuhan pimpin langkahku, dia pasti mimpin. Tuhan berkati aku, dia pasti berkati. Tapi masalahnya Tuhan sudah ngomong majuo. Tapi kita berkata bahasa Jawanya keluar saudara, wes kanan kiri serong kemana-mana. Desember adalah bulan perenungan. Betulkah Allah tidak memimpin hidup Anda dan saya? Betulkah kehendaknya terlalu receh? Betulkah penyertaan Tuhan terlalu receh pada hidup Anda? Betulkah kepercayaan Tuhan dalam hidup Anda terlalu receh? Atau kita yang merecehkan uang ratusan ribu dolar, kita yang merecehkan itu. Dengan berkata, tetap pimpin aku, tetapi Anda tidak mau dan tidak tahu dan tidak ngeh. Pimpinan Tuhan itu akan dibawa kemana. Makanya supaya ngeh saudara. Anda butuh manusia, roh Anda kuat. Kalau boleh puasa yuk. Nanti Januari ada puasa 21 hari. Tapi saya nggak mau nunggu Januari.
Aku tahu ada sesuatu sebelum Januari. Tuhan sedang mempersiapkan untuk hidup Anda dan saya. Ayat ini berkata, sebelum aku meluruskan jalanmu, sebelum aku memimpin engkau, sebelum aku Allah Immanuel yang menyertai engkau. Kau tak usah meragukan itu. Satu dulu yang harus ada pada dirimu. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Pertanyaannya bro, ayatnya simpel banget. Benarkah atau masihkah kita mempercayakan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan? Ayolah senyum kanan kiri dulu. Ada yang bohong dikit sih di aku. Atau engkau berkata hanya bertutur kata di dalam kelompok-kelompok sel, di dalam ibadah. Aku berserah. Mulai Desember aku menyerah. Kalau Tuhan mau memimpin langkah Anda simpel. Masihkah engkau berani untuk mempercayakan segala sesuatu? Jangan sampai ada dot yang tidak kau percayakan kepada Tuhan dan kau simpan. Tuhan tak akan bisa memimpin hidupmu sepenuhnya. Makanya salah satunya saya cuma sela dan berkata, ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Karena saya tahu segalanya tak boleh ada satu dot, satu iota pun yang aku simpen dan berkata, yang ini ojo yo Tuhan. Yang ini jangan, ini privacy. Kali Anda dan saya itu diciptakan oleh Tuhan, ada privasi apa sih? Dia boleh masuk sampai dapur-dapurnya saudara. Dia yang memberkati Anda dan saya. Dia sumber berkat itu, dia yang menjadikan Anda dan saya. Mau privacy apa? Sampai muncrat saudara. Atau dot yang kau simpan itu kelihatannya simple. Tapi Anda tahu dot itu membuat Anda sebenarnya tidak begitu bisa maksimal di dalam Kristus. Dot itu mungkin hanya masalah sepele dengan istri. Dot itu mungkin hanya kelemahan masa lalu. Dot itu mungkin hanya perasaan melo sejenak. Tapi maukah kita sebelum masuk di tahun yang baru jemaat, izinkan segala sesuatu jangan jadi Tuhan di satu dot, bahkan di beberapa dot di area kehidupan Anda. Karena Tuhan akan susah untuk ngedrive kehidupan Anda jika masih ada sesuatu yang tersimpan di dalam hidup Anda. Katakan amin. Artinya apa? Semuanya. Beranikah engkau menyerahkan itu kepada Tuhan? Kenapa kok kita kadang-kala gak berani untuk mempercayakan itu kepada Tuhan? Karena ada kekhawatiran di dalam hati kita. Di mana Anda berkata, sudah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun hal yang ini aku udah berdoa, aku udah nangis-nangis, aku udah puasa, tetap gak barbar. Anda tahu barbar itu selesai. Jawanya keluar, Surabayanya metu. Tapi beranikah kita berkata, bahkan yang ini pun aku gak perlu khawatir.
kerjakan. Tapi di dalam dia mungkin. Bukankah percaya itu adalah sesuatu yang belum kau lihat? Kadang kita lupa, tiap minggu duduk di dalam gereja tapi lupa arti percaya ki opo. Percaya adalah sesuatu yang belum pernah kita lihat, belum kita lihat. Tapi kita trust. Aku berjalan bersama dengan Tuhan. Hal apapun tak mungkin, itu akan mungkin di dalam Kristus. Halo, katakan amin. Mungkin ada beberapa area yang kau berkata yang ini ku simpan karena aku ngalami goncangan demi goncangan dalam hidupku yang gak mudah ini. Saya mau ngomong kepada Anda ya. Manusia memang diciptakan sejak engkau belum jadi untuk Anda mengalami goncangan. Engkau belum jadi anak, engkau belum bakal anak saudara, tak kasih tahu. Goncangan itu jangan kau, dalam nama Yesus aku perintahkan goncangan keluar dari hidupku. Ora iso. Ini mau berbusa-busa ora iso. Ngomong kanan kini ora iso. Gitu. Anda mau berpikir begini, 2025 aku pengen berdoa, gak ada problem, gak ada goncangan, gak ada proses dalam hidupku. Saya akan deketi kepada Anda dan saya berkata, mimpi deh lo. Ingat jemaat, engkau diciptakan untuk mengalami goncangan. Tapi goncangan itu baik untuk membentuk hidupmu kalau engkau berespon baik. Contohnya di mana, Cek? Coba sekarang pegang hidung Anda. Dah, pegang telinga Anda. Jangan hidung di sini loh saudara. Pegang telinga Anda. Yang gak pegang telinga gak punya telinga nanti. Takut semuanya. Oke, pegang mata Anda. Turunkan. Sebelum semuanya itu ada. Sebelum engkau belum bakal anak di dalam kandungan. Mamahmu naik motor, belum ada mobil. Geronjalan, Anda tahu geronjalan itu apa? Apa geronjalan? Duduk gitu loh saudara. Lubang. Aduh, campur aduk gado-gado. Goncang enggak saudara? Belok kanan mau menghindari air, goncang enggak? Naik gunung, kira-kira Anda, mamamu naik gunung, Anda naik gunung enggak? Naik gunung. Mamamu turun lembah. Mamamu bertahta di atas sotoh ketika ada di kamar mandi. Anda goncang enggak? Goncang. Sebelum bakal anak, goncangan itu sudah ada dalam hidup Anda. Sebelum kau punya apa-apa, bisa berpikir, bisa punya hikmat, bisa melakukan sesuatu, bisa punya hak bebas, bisa punya karyawan untuk nyuruh ini nyuruh itu. Anda enggak bisa, Anda enggak punya apa-apa. Tapi kenapa Anda bisa hidup? Anda bisa gedenya segaban-gaban gini? Saya, maafkan Desember makin gemuk. Karena ada air ketuban yang disiapkan oleh Allah untuk menjaga dan memberi makan dan pertumbuhan dalam Anda dan saya. Dan hari ini kalau Anda mengalami goncangan, responnya jangan terlalu wow, Bapak Pendeta, Bapak Ibu Pendeti, tolong. Boleh,
terus kalau engkau butuh pertolongan. Tapi goncangan itu biasa. Ngomong kanan kiri, goncangan itu biasa. Dari bayi kamu digoncang-goncang. Dimanapun kamu digoncang-goncang. Makanya nanti di 2025 kalau ada goncangan ngomong gini, goncangan itu biasa. Dari perut aku sudah digoncang-goncang kok. Tapi ketika ada air ketuban itu, yaitu Roh Kudus, air kehidupan itu, maka engkau akan tetap dihidupkan, disertai, dijagai. Dan kau akan tetap lahir sebagai pribadi yang dimana Tuhan berkata siap untuk lahir, siap untuk dibesarkan, siap untuk dia ngalami ini dan itu. Katakan amin. Jadi poin yang pertama, saudara, please serahkan seluruh kehidupan Anda kepada Tuhan. Nanti gunakan waktu sela itu untuk Tuhan. Aku gak mau ada satu dot. Aku mau menyerahkan seluruh keberadaanku kepadamu. Yang kedua adalah, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ini simple thing, saudara. Tapi ini yang membuat Allah tidak bisa mengerjakan, menggandeng, memimpin hidup Anda. Artinya apa? Bersandar pada pengertian sendiri. Tidak mengandalkan logika dan pengalamanmu yang lalu. Pencapaianmu yang lalu. Tapi engkau berkata, kalau kemarin aku bisa berhasil itu karena Tuhan. Dan kalau aku mau mengawali keberhasilan di dalam tahun 2025, aku butuh Tuhan. Dan aku gak mau mengandalkan kekuatanku dewek. Tapi aku butuh mengandalkan kekuatan Tuhan. Pimpinan Tuhan di dalam kehidupanku. Ketika saya mempersiapkan ini, ada satu lagu yang muncul dalam hati saya kayak gini, saudara. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Ingat ini. Engkau penjunan ku tanah liat, bentuk jadikan ini doaku. Saudara, penjunannya siapa? Bukan kita. Penjunan hidup kita, penjunan proyek kita, penjunan keluarga kita, penjunan keluarga besar kita. Jangan salah kaprah. Tuhan. Kalau engkau mau berkata, engkau penjunan ku tanah liat, bentuk dan jadikan seturut kehendak Tuhan. Inilah doa dan kerinduanku. Artinya saudara, Tuhan butuh apa? Tuhan butuh tanah liat itu loh. Satu ayat saudara, kita buka sama-sama di Yeremia 18 ayat 6. Ngomong kanan kiri, kamu tanah liat gitu saudara. Yeremia 18 ayat 6 dengan cepat. Baca sama-sama, 2, 3. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk. Demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Anda di tangan Tuhan. Anda jadi apa bukan di tangan Anda, tapi di tangan Tuhan. Meskipun Anda harus berproses dan melakukan upaya. Dan Tuhan berkata, kalau aku adalah penjunan, aku butuh tanah liatnya itu loh. Bukan tanah yang sudah jadi periuk. Bukan tanah yang keras.
bukan tanah yang berbatu-batu. Tapi aku butuh tanah liat. Yang tanah liat itu adalah tanah yang siap untuk dibentuk. Dihancurkan dulu gak apa-apa. Dibentuk mau bentuk bola lah, mau dibentuk gentong lah, mau dibentuk gajah lah ya terserah. Tapi ngomong kanan kiri jangan badanmu kayak gajah. Satu aja saudara. Jadilah tanah liat yang liquid. Kalau mau kehendak Tuhan jadi Tuhan, saudara. Anda harus menjadi tanah liat. Jangan gini loh, tidak perlu Tuhan. Aku tahu bisa sendiri kok. Tak tangani dewek. Ya kamu akan jadi sesuai dengan kapasitas dan porsimu. Pada saya berdoa, salah satu yang kami minta bersama dengan Pastor Thomas. Buat mujizat demi mujizat. Meskipun nanti tahun depan bukan tahun mujizat, tapi aku minta mujizat demi mujizat. Masih berlaku atas jemaat Tuhan, atas pemimpin yang ada. Apa yang gak mungkin akan jadi mungkin dalam kehidupan mereka. Katakan amin. Jadilah tanah liat yang mudah dibentuk dan rindukan, bukan rancanganku yang jadi. Tapi rencana Tuhan dan kehendak Tuhan yang akan jadi dalam kehidupanku. Halo, katakan amin. Dan biarkan ini bukannya sekedar menjadi permintaan Tuhan, jadikan aku ini, jadikan aku itu. Tapi ini menjadi kerinduan dalam kehidupan Anda dan saya. Ketiga saudara terakhir. Akuilah Tuhan dalam apa saudara? Segala lakumu. Kalau engkau mau tahun 2025 disertai oleh Tuhan, akui dia dalam segala lakumu. Artinya apa? Menunjukkan kebergantungan total sama Tuhan. Masih adakah itu? Mau pergi ke gereja, masih berdoakah? Anak kita mau pergi kuliah, Anda wes berangkat toh, ada duit kok papa. Nanti tak kasih mobil. Mau merit, ada rumah, tenang. Harta tidak menjamin kebahagiaan bagi anak-anak kita. Berikan sang rohani di dalam kehidupan anak-anak kita. Makanya Anda harus akui Tuhan dalam setiap langkahmu, setiap lakumu. Apakah Anda masih bergantung, berdoa, mau kerja masih berdoa enggak sama Tuhan? Bahkan kami ya, kok mau liburan, masih gandengan tangan berempat minta Tuhan, Engkau sumber sukacita kami. Kami mau liburan, sertai kami. Kami tahu sumber sukacita itu dari Tuhan. Dan berikan kemudahan demi kemudahan. Karena kami pengen ngerasakan sukacita yang pure. Yang dari Tuhan. Sorry ya kalau Anda merasa terlalu ngeroh. Terserah. Tapi itu yang masih kami lakukan. Pendeta masih melakukan. Mau liburan masih bergandengan tangan dan minta sukacita. Yang bukan palsu. Tapi sukacita yang murni dari Tuhan. Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Dan orang yang mengakui Tuhan di atas segala lakunya. Salah satu sikapnya lagi adalah dia akan memuliakan namanya. Selalu memuliakan namanya. Bisa melayani Tuhan, dia akan berkata puji Tuhan, ini karena Tuhan. Dia dapat pekerjaan meskipun dulu gede-gede, ini masih kecil-kecil, masih proyek kecil-kecil. Dia berkata puji Tuhan, ini kasih karunia Tuhan. Dia hari ini bisa masih sehat dan masih bisa melayani, mungkin make up lah, mungkin jadi usher lah. Dia tetap berkata puji Tuhan. Ini semua karena Tuhan. Tahukah? Orang yang kelihatannya melakukan hal sederhana tapi dari hati kayak gini.
Gimana caranya Tuhan bisa menghentikan blessing-nya, rahmatnya, perkenanannya, kepercayaannya. Kalau orang ini selalu memuji Tuhan, selalu menyembah Tuhan, selalu mengutamakan Tuhan. Karena dia tahu sumber dari semuanya ada dari Tuhan. Katakan amin. Dan di akhir ayat ini dikatakan, dengan engkau melakukan 3 hal ini, maka Tuhan akan meluruskan tiap jalan kita. Katakan amin. Kalau boleh, Desember tinggal 2 minggu atau 3 minggu lagi ya. 2 minggu lagi. Pesan gembala, lakukanlah sela bersama dengan keluarga Anda. Ini boleh engkau remehkan, boleh engkau opos ngomong apa. Terserah. Gembala itu hanya pegang tongkatku kanan dan kiri ya, domba-dombaku. Coba Anda berkata mbek gitu saudara. Tapi yang bisa menikmati ini semuanya bukan kami. Saya pun melakukannya karena saya juga embeknya Tuhan. Tapi lakukan ini untuk hidup Anda sendiri. Untuk disertai dan diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Boleh bangkit berdiri sama-sama. Saudara diberkati, katakan haleluya. Jangan remehkan firman sederhana ini ya saudara ya. Sampai rumah lakukan hal ini. Saya selesai. Tapi sama seperti saya tadi ngomong, biarkan Desember ini menjadi bulan perenungan. Boleh nggak taruh kedua tangan Anda di dada, biarkan WL nanti menyanyikan lagu ini. Dan renungkan, apakah betul aku sudah mengandalkan Tuhan? Aku sudah memandang kepada Tuhan. Aku sudah sela menantikan Tuhan untuk berbicara dalam kehidupanku. Amin ya. Taruh kedua tangan Anda dan minta Tuhan, Tuhan, berbicaralah dalam hidupku.